Mentari pagi menyinari halaman rumah sederhana berwarna krem di sudut kota Solo. Rumah itu tak megah, tapi penuh dengan kehangatan. Terutama karena kehadiran Ayla, seorang wanita muda dengan senyum tulus dan tangan yang selalu sibuk mengurus rumah tangga. Ayla sudah 3 tahun menikah dengan Reza, pria yang ia kenal sejak kuliah. Cinta mereka dulu hangat dan penuh harapan. Tapi semua berubah perlahan sejak mereka tinggal serumah dengan ibu Reza, Bu Ratna. Bu Ratna adalah wanita paruh baya dengan suara tajam dan pandangan yang sering menyipit penuh penilaian. Ia wanita janda yang keras kepala, percaya bahwa hidup harus selalu serba mewah agar dianggap berhasil. Menurut Bu Ratna, Ayla terlalu sederhana, terlalu biasa untuk anak semata wayangnya. Masakanmu hambar, Ayla. Reza tuh suka yang kayak masakan hotel, bukan yang kayak warung, ucap Bu Ratna pada suatu pagi, meletakkan sendoknya dengan suara keras. Ayla hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu merapikan piring tanpa membantah. Ia sudah biasa dikritik, dianggap tak cukup baik meski telah mencurahkan segalanya. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, bahkan merawat Bu Ratna saat sakit. Reza, yang dulu begitu penyayang, kini lebih sering diam. Ia enggan membela Ayla di depan ibunya, takut dianggap durhaka. Lama-lama, Ayla merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangnya cinta. Namun, Ayla tetap bertahan. Ia percaya bahwa ketulusan akan menang pada akhirnya. Ia berdoa setiap malam agar hatinya dikuatkan, agar rumah tangganya tetap utuh. Yang tak ia tahu, badai besar sedang mendekat, dan cinta saja mungkin tak akan cukup untuk menyelamatkan segalanya. Sore itu langit mendung, seperti hati Ayla yang tak tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, Reza mulai sering pulang larut malam. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan kantor lagi banyak. Namun Ayla tahu, ada yang disembunyikan. Matanya dingin, suaranya makin jarang terdengar lembut. Suatu malam, Ayla tengah membereskan pakaian Reza ketika ia menemukan sebuah kotak kecil di dalam laci kemeja. Isi kotak itu adalah sebuah kalung berliontin emas putih, bukan miliknya. Ia tahu Reza tak pernah membelikan perhiasan untuknya, bahkan saat ulang tahun pun hanya sekadar ucapan. Ayla tak langsung bertanya. Ia hanya memendam rasa perih itu, berharap Reza akan menjelaskan. Tapi yang terjadi justru lebih menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna kedatangan tamu wanita muda. Ia cantik, tampil anggun dengan tas bermerek dan sepatu hak tinggi. Ayla yang sedang menyapu halaman hanya mengamati dari jauh. Tak ada yang memperkenalkan mereka padanya. Hanya satu kalimat Bu Ratna yang membuat jantung Ayla nyaris berhenti. Inilah calon menantu yang seharusnya aku punya sejak dulu. Lihatlah, rapi, modis, terhormat. Nama wanita itu Nadia, seorang pengusaha butik online yang dikenal dari teman arisan Bu Ratna. Ayla baru tahu belakangan bahwa Nadia dan Reza sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan terakhir, dengan restu sang ibu mertua. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Reza mulai berani terang-terangan membandingkan Ayla dengan Nadia. Bahkan suatu malam Reza berkata tanpa emosi, "Aku lelah hidup begini, kamu terlalu sederhana. Nadia bisa memberi aku kehidupan yang lebih baik." Ayla terdiam, air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu, cinta itu tak lagi tinggal di rumah itu. Yang lebih memilukan, Bu Ratna justru berdiri di belakang Reza, menambahkan garam di luka hati Ayla. "Sudahlah Ayla, jangan drama. Kamu itu terlalu pas-pasan buat Reza. Sudah waktunya dia punya istri yang bisa mengangkat martabat keluarga ini." Dan malam itu, Reza menggugat cerai Ayla. Ayla meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa 2 koper pakaian dan sepotong hati yang telah dihancurkan orang-orang yang dulu ia sebut keluarga. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya belum berakhir. Justru, dari titik hancur inilah, ia akan mulai membangun kembali. Tanpa mereka, tanpa dendam, hanya dengan doa, kerja keras, dan harapan. Ayla memulai semuanya dari nol. Setelah diusir dari rumah mertua dan resmi bercerai,
Ia menumpang tinggal di rumah kontrakan kecil milik temannya, Rini, di pinggiran kota. Rini adalah sahabat Ayla sejak kuliah, yang juga pernah mengalami pernikahan yang gagal. "Mulai dari dapur saja, Lai," kata Rini suatu malam sambil membantu Ayla menata etalase kecil di dapur. "Kamu pintar masak, siapa tahu bisa jadi rezeki." Dengan bermodalkan sisa tabungan yang tak seberapa dan peralatan masak seadanya, Ayla mulai menjual makanan rumahan. Pertama-tama, ia hanya menerima pesanan dari tetangga. Tapi lambat laun, aroma masakan khas Jawa yang ia racik mulai dikenal lewat mulut ke mulut. Dalam 6 bulan, usaha catering rumahan dapur Ayla mulai meraih perhatian. Ia diminta menyuplai makan siang untuk sebuah kantor swasta kecil, lalu sebuah sekolah. Setelah itu, pesanan terus mengalir. Di balik dapur mungil dan tangannya yang tak kenal lelah, Ayla menyimpan luka dan semangat sekaligus. Ia tak lagi menangisi Reza atau Bu Ratna. Ia memilih untuk mengisi waktunya dengan bekerja keras, bukan meratapi masa lalu. Sementara itu, di rumah lamanya, Bu Ratna mulai merasa aneh. Nadia, menantu yang dulu dielu-elukan, mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tak mau mengurus pekerjaan rumah, tak pernah mau memasak, dan seringkali menghilang tanpa pamit. Setiap kali Bu Ratna batuk atau mengeluh sakit, Nadia malah menyuruh pembantu. Bahkan kadang ia pulang larut malam dengan wajah lelah, wangi parfum mahal, dan senyum sinis. Reza pun mulai kelelahan. Gaya hidup Nadia yang mewah membuat keuangan mereka menipis. Tapi jika ia menegur, Nadia akan membalas dengan dingin. "Kamu yang kejar aku dulu, ingat, jangan perlakukan aku seperti Ayla." Hubungan mereka makin renggang. Rumah yang dulu penuh kehangatan, meski penuh kritik, kini terasa dingin dan penuh kepura-puraan. Bu Ratna mulai merindukan sosok Ayla. Diam-diam, ia mencoba mencari tahu kabar mantan menantunya itu melalui tetangga dan media sosial. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat postingan sederhana dari akun Dapur Ayla yang memperlihatkan antrean pesanan, testimoni pelanggan, hingga senyuman Ayla yang tak pernah ia lihat saat masih tinggal bersama mereka. Dalam hatinya, Bu Ratna mulai goyah. "Kenapa aku buang orang sebaik itu?" gumamnya sendiri suatu malam saat duduk sendiri di ruang tamu. Tapi rasa gengsi dan kesombongannya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Yang tidak ia tahu, tak lama lagi ia akan diuji oleh takdir yang tak terduga. Malam itu hujan turun deras. Kilat sesekali membelah langit Solo. Di dalam rumah yang dulu pernah dihuni Ayla, suasana tegang menyelimuti. Bu Ratna jatuh pingsan di dapur setelah sebelumnya mengeluh pusing dan mual sejak pagi. Reza yang saat itu baru pulang kerja langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter menyampaikan kabar yang menggetarkan. Bu Ratna mengalami serangan stroke ringan dan butuh perawatan serta pendampingan intensif. Di sisi ranjang rumah sakit, Nadia hanya berdiri dengan wajah datar, sibuk menggulir ponselnya. "Kita kan bisa sewa perawat saja ya," katanya enteng. "Aku kan juga sibuk banget sekarang. Ada meeting sama investor butik besok pagi." Reza diameter. Tapi dalam hatinya, ada kekecewaan yang tak bisa lagi ia tolak. Nadia bukan istri yang ia harapkan. Bukan pula menantu seperti yang pernah dibanggakan oleh ibunya. Sementara itu, Ayla sedang menyusun laporan pesanan catering ketika menerima telepon dari rumah sakit. Ia kaget saat tahu Bu Ratna dirawat di UGD dan Reza sendiri yang meminta bantuannya. "Ayla, kalau kamu masih ada sedikit iba, Mamah butuh kamu, dia sakit. Dan jujur, aku gak tahu harus ke siapa lagi." Ayla terdiam cukup lama. Hatinya pun bergolak. Ia ingat semua luka, hinaan, dan perlakuan yang menyakitkan. Tapi ia juga ingat satu hal. Ia bukan mereka. Ia takkan jadi seperti mereka yang membalas sakit dengan dendam. Beberapa jam kemudian, Ayla datang ke rumah sakit. Ia berdiri di depan pintu kamar rawat Bu Ratna. Perempuan yang dulu mengusirnya seperti sampah. Tubuh Bu Ratna tampak lemah, tangannya gemetar, mata basah menatap langit-langit. Saat Ayla masuk, Reza dan Nadia menoleh. Nadia langsung berdiri dan mengambil tasnya.
Kalau udah ada yang rawat, aku pulang ya, ucapnya cepat. Ia berlalu begitu saja, tanpa sepatah kata pun untuk mertuanya. Dalam kamar itu, hening menyelimuti. Ayla duduk di samping ranjang. Bu Ratna menoleh dengan pelan, lalu suaranya pecah, parau dan penuh penyesalan. Ayla, maafkan Mama. Kamu lebih dari yang Mama sadari. Mama, salah besar. Ayla menunduk, menggenggam tangan Bu Ratna. Air matanya menetes, tapi bukan karena luka. Ini air mata seseorang yang telah melalui badai dan tetap memilih menjadi baik. Sudah, Mah. Ayla maafkan. Fokus sembuh. Ya. Dan malam itu, Ayla berjaga di samping perempuan yang dulu mencacinya. Kini terbaring rapuh di ranjang rumah sakit. Saat itulah, dalam hati Reza, semuanya jelas. Ia telah meninggalkan berlian demi kaca berkilau. Tapi kini, ia terlalu terlambat untuk kembali. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit. Bu Ratna masih menjalani masa pemulihan dari stroke. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ayla kini rutin mengunjungi Bu Ratna. Setiap akhir pekan, ia datang membawa makanan kesukaan mertuanya, menyuapi dengan sabar, dan membacakan buku-buku Islami pelan-pelan. Tak ada lagi rasa dendam, hanya kepedulian yang tumbuh dari luka yang sudah sembuh. Sementara itu, Nadia benar-benar meninggalkan Reza. Ia memilih pergi bersama rekan bisnis barunya ke Jakarta. Reza hidup sendiri di rumah, yang dulu penuh dengan ego dan kesombongan. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Ayla, sekadar untuk mengobrol, menanyakan kabar, bahkan menyiratkan penyesalan. Namun Ayla tetap menjaga batas. Ia menjawab dengan sopan, tapi tak pernah memberi ruang untuk membuka lembar lama. Baginya, bab Reza sudah selesai. Ayla bukan perempuan yang sama seperti setahun lalu. Ia bukan lagi istri yang dikecilkan, tapi perempuan mandiri yang menemukan kekuatannya sendiri. Pada suatu sore, di teras rumah sakit tempat Bu Ratna menjalani terapi, Ayla duduk di sampingnya. Bu Ratna menatap langit, lalu berkata lirih, "Andai waktu bisa diputar kembali, Mamah pasti memilihmu. Kamu bukan hanya menantu, kamu anak yang Mamah tak pernah tahu Mamah butuhkan." Ayla tersenyum lembut. "Tapi waktu tak bisa diputar, Mah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki hari ini." Bu Ratna menggenggam tangan Ayla. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah tidak membenci Mamah." Beberapa bulan kemudian, dapur Ayla resmi membuka cabang keduanya. Dengan modal hasil kerja kerasnya sendiri, Ayla kini mempekerjakan 10 orang ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Ia tak hanya membangun hidupnya sendiri, tapi juga menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Di hari pembukaan, Bu Ratna hadir dengan kursi roda, ditemani oleh Reza. Mereka hanya tamu, bukan bagian dari hidup Ayla lagi, tapi hadir dengan rasa hormat. Ayla menyambut mereka dengan senyum, seperti biasa. Tak berlebihan, tak ada sakit hati. Hanya kebijaksanaan dari seseorang yang telah tumbuh melalui luka dan memilih jadi cahaya, bukan bayang-bayang.